Bit ISP kalian susah nyala, susah langsam dan tidak mau hidup. Jangan risau, jangan bimbang, jangan khawatir. Cukup dengan 0 rupiah kita bisa menghidupkan dan menormalkan bit kita kembali. Cukup dengan satu alat motor kita bisa normal tanpa mengeluarkan biaya sama sekali ya teman-teman. Tapi sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya di seputar tutorial. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tuntas penyebab bit ISP kalian tidak mau nyala, tidak mau langsam. Apa penyebabnya? Di sini kita akan bahas sampai tuntas penyebabnya. Cukup dengan satu alat motor bisa menyala kembali, langsam normal seperti biasanya tanpa mengeluarkan biaya ya teman-teman. Jadi apa saja yang harus kita cek untuk memperbaiki bit injeksi kita yang susah langsam ini ya teman-teman. Jadi tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja cek satu persatu penyebab bit ISP kalian tidak mau langsam atau tidak mau nyala ya teman-teman. Oke, contohnya seperti ini ya teman-teman. Bit kalian seperti ini, tidak mau langsam dan digas langsung mati ya teman-teman. Kita coba sekali lagi ya teman-teman. Oke, jadi kalau bit ISP kalian sama seperti punya saya ini, kendalanya apa? Jangan risau, jangan bimbang, jangan langsung kalian bawa ke bengkel ya teman-teman. Kalau kita bisa sendiri, kenapa harus ke bengkel? Dan yang pastinya 0 rupiah untuk memperbaiki bit ISP seperti ini ya teman-teman. Oke, langsung saja apa saja yang harus kita cek. Yang pertama harus kita lakukan adalah kita mengecek kelistrikan dari bit ISP kita ya teman-teman. Jadi kalau bit ISP kita itu kelistrikannya normal, itu kita ngeceknya itu sangat simple dan sangat mudah sekali ya teman-teman. Jadi cara mengeceknya itu kita cukup melihat indikator speedometer kita ya teman-teman. Jadi kalau kelistrikan kita normal, sudah dipastikan indikator dan speedometer kita menyala semua ya teman-teman. Oke, kira-kira seperti ini, langsung kita cek saja ya teman-teman. Saya dekatkan biar jelas ya teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau kelistrikan kita ada yang terkendala, sudah dipastikan indikator sini itu ada yang berbeda ya teman-teman. Dan di sini indikator speedometer kita normal semua, nyala semua ya teman-teman. Jadi sudah bisa kita pastikan kalau motor kita ini tidak ada kendala di kelistrikannya ya teman-teman. Oke, setelah kita mengecek kelistrikan dari motor kita, selanjutnya apa teman-teman? Oke, selanjutnya kita akan mengecek lagi ya teman-teman. Untuk mempersingkat waktu dan tidak bertele-tele, langsung saja kita cari dan kita cek yang kedua ya teman-teman. Jadi untuk mengeceknya ini kita perlu membuka jok dulu ya teman-teman. Oke, setelah jok terbuka, apa yang akan kita cek selanjutnya teman-teman? Jadi yang kedua ini kita harus mengecek ini ya teman-teman, full pump dari motor bit kita ya teman-teman. Jadi bagaimana cara mengecek full pump itu? Sangat mudah sekali ya teman-teman, sangat simple, tidak usah membuka ini dan itu ya teman-teman. Cukup kita nyalakan kontak motor kita, lalu kita dengarkan full pump yang ada di dalam motor kita ini ya teman-teman. Jadi bagaimana cara membedakan full pump yang normal ataupun full pump yang ada kendalanya ya teman-teman?
Jadi di sini kita sangat mudah sekali mengeceknya. Jika full pump kita tidak ada kendala atau tidak ada kerusakan, ketika kita menyalakan kontak, full pump akan berdengung ya teman-teman, atau akan berbunyi nyaring ya teman-teman. Jadi kira-kira seperti ini bunyinya ya teman-teman. Kita nyalakan dulu ya teman-teman. Oke, sudah kita nyalakan ya teman-teman, dan ternyata full pump kita itu berdenging dan normal ya teman-teman. Sekali lagi kita coba ya teman-teman. Oke, sudah kita coba 2 kali dan ternyata full pump kita itu tidak ada kendala sama sekali ya teman-teman. Jadi dipastikan full pump di motor Beat kita ini sangat-sangat normal sekali ya teman-teman. Jadi selanjutnya kita akan mengecek apa lagi ya teman-teman. Indikator dan juga speedometer kelistrikan normal, full pump normal. Jadi kita akan mencari dan mengecek lagi apa kendala dari motor ini ya teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama lagi, tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita cek. Oke, pengecekan selanjutnya yang akan kita cek adalah sensor ya teman-teman. Jadi untuk bit injeksi ini sudah pasti ada sensor ya teman-teman. Sensor tersebut terletak di dalam sini ya teman-teman, dekat injeksi. Dan bagaimana cara kita mengecek sensor ini keadaannya masih normal atau ada kerusakan ya teman-teman. Cara mengeceknya itu sangat mudah sekali ya teman-teman. Kita tidak perlu membongkar apapun, cukup kita lihat dari indikator di kilometer kita ya teman-teman. Langsung saja kita cek ya teman-teman. Jadi kalau sensor kita itu bermasalah atau ada kendala itu di indikator kilometer itu terlihat ada yang menyala yang berwarna oranye ya teman-teman. Jadi kalau sensor kita ada kendala yang berwarna oranye ini akan berkedip-kedip ya teman-teman, atau menyala terus ya teman-teman. Dan kalau normal itu ketika kita nyalakan ada yang berwarna oranye itu sebentar saja mati ya teman-teman. Itu kalau yang normal. Langsung saja kita cek ya teman-teman. Oke teman-teman, sudah kita cek ya. Yang berwarna oranye tidak berkedip sama sekali, ketika bunyi full pump selesai langsung mati ya teman-teman. Jadi sudah kita bisa pastikan kalau sensor kita itu masih normal dan masih aman ya teman-teman. Jadi kita selanjutnya akan mengecek ini. Jadi yang ketiga ini kita gunakan alat yang kita sebutkan tadi ya teman-teman. Ini dia obeng ya teman-teman. Obeng di sini kita berguna untuk melepaskan baut-baut dashboard yang menutupi bagian mesin depan ini ya teman-teman. Tanpa berlama-lama, tanpa berbasa-basi, langsung kita eksekusi. Oke, semua baut sudah terlepas ya teman-teman. Tinggal kita mencopot ini. Jadi kalau kita mau melepaskan ini ya teman-teman, jok kita itu harus ditutup terlebih dahulu agar dashboard ini mudah dibuka, tidak tersangkut di sini ya teman-teman. Oke, langsung saja kita tutup, tidak sampai ujung, tidak apa-apa ya teman-teman. Seperti ini kira-kira. Nah, oke, penutup dashboard sudah kita lepas ya teman-teman. Lalu selanjutnya apalagi yang harus kita cek ya teman-teman. Yang selanjutnya kita akan cek adalah ini ya teman-teman. Dilihat saja di video saya ini. Oke, kita dekatkan ya teman-teman biar jelas. Nah, di sini. Oke, selanjutnya yang akan kita cek adalah
Nah, ini dia teman-teman, cop busi ya teman-teman. Ini adalah hal sepele yang bisa menyebabkan kendala yang begitu meresahkan ya teman-teman. Jadi di sini kenapa kita mengecek di cop ini ya teman-teman, karena motor yang pengapiannya kurang sempurna akan menyebabkan pembakaran di dalam piston itu terganggu ya teman-teman. Jadi bagaimana cara mengeceknya? Cara mengecek cop ini kalau cop ini sudah rusak ya teman-teman. Jadi cop busi itu di dalamnya ini terdapat seperti ring ya teman-teman. Nah itu terlihat ya teman-teman. Jadi yang seperti ring ini kalau sudah lama kita gunakan dan sudah sampai bertahun-tahun itu biasanya akan longgar ya teman-teman. Jadi percikan-percikan api di sini menyebar dan menyebabkan pengapian jadi tidak bagus ya teman-teman. Tetapi jangan langsung kita beli ini sebelum kita uji coba, sebelum kita buktikan bahwa ini yang mempunyai kendala ya teman-teman. Bagaimana cara mengeceknya? Jadi ini sangat mudah mengecek kerusakan cop busi ini ya teman-teman. Jadi di sini kita cukup melepaskan cop busi ini ya teman-teman. Kita undurkan dulu karet yang mengancing di sini. Nah, oke, sudah terlepas ya teman-teman. Lalu kita putar seperti ini ya teman. Jangan langsung kita tarik karena itu bisa menyebabkan kerusakan kabel ini ya teman-teman. Jadi kita putar saja pelan-pelan. Nah, sudah terlepas ya teman-teman. Oke, jadi kita uji coba sekali lagi dulu ya teman-teman. Jangan langsung kita beli. Kita pasangkan kembali seperti ini ya teman-teman. Kita pasangkan, kita tutup lagi, lalu kita pasangkan lagi di sini ya teman-teman. Masangnya lewat sini teman-teman, karena ini agak sulit ya, karena sangat sempit sekali teman-teman. Oke teman-teman, sudah kita coba lagi dan ternyata masih sama, tidak mau hidup ya teman-teman. Jadi bagaimana caranya kita mengecek cop ini masih normal atau tidak? Itu sangat mudah ya teman-teman. Oke, langsung saja kita ini teman-teman, kita cek, kita lepas dulu, kita lepas ininya teman-teman. Nah oke, sudah terlepas ya teman-teman. Jadi di sini kita akan langsung menancapkan atau memasukkan kabel ini ke busi ya teman-teman. Jadi di sini kabelnya sudah ada lubangnya ya teman-teman. Jadi langsung kita coba langsungkan ya teman. Jadi sebelum kita membeli cop baru, kita buktikan dulu apakah benar-benar copnya yang rusak ya teman-teman. Oke, langsung kita masukkan ya teman-teman. Agak sulit ya karena ini sempit sekali. Oke, sudah kita masukkan ya teman-teman. Lalu langsung kita coba saja ya teman-teman. Oke, alhamdulillah masalah dan kendala sudah ditemukan ya teman-teman. Jadi sebenarnya ini bukan tutorial atau bukan cara ya teman-teman. Jadi ini adalah pengalaman pribadi saya ya teman-teman. Jadi sebelum dibawa ke bengkel itu saya suka mengotak-atik motor saya sendiri ya teman-teman. Dan alhamdulillah kendala ditemukan dan dompet kita tentunya aman ya teman-teman. Oke, untuk membuktikan lagi kalau cop ini benar-benar rusak, kita coba masukkan sekali lagi ya teman-teman copnya. Kita masukkan lagi ya teman-teman.
Oke, langsung kita masukkan lagi. Oke, sudah kita masukkan, kita coba lagi ya teman-teman. Oke, tetap tidak mau hidup ya teman-teman. Jadi masalah BISP tahun 2019 seperti punya saya ini, alhamdulillah kerusakan hanya di cop businya saja ya teman-teman. Dan di sini kita sudah bisa pastikan kita ganti cop yang baru ya teman-teman, agar motor kita kembali langsam dan normal ya teman-teman. Oke, buat teman-teman di sini yang merasa video saya ini bermanfaat, tolong bantu channel saya dengan cara like, comment, subscribe ya teman-teman, dan share-nya juga, dan jangan lupa aktifkan terus notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.